Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada kabut, ada embun, nggak apa-apa, silakan aja Cie. Oke, hari ini gua sama turis-turis lokal. Ada Arab, Ada Arabnya, ada Chinese, ada Chinese ya nggak? Thailand. Ini nggak tinggal luka. Tinggal ika. Bineka Tunggal Ika. Ya kan kita satu sama-sama kumpul di Nusantara. Siapa? Kebetulan ini di ya iseng-iseng berhadiah kita pakai sendal jepit semua. Ya kompak banget ya nggak? Iklan. Ya hari ini gue ada di farmnya Aqua Farm. Ya nggak? Yang bertepatan di Depok. Tepatnya di Cinangka ini. Jalan Abdul Wahab nomor 10D. Di belakangnya di mana ini? Di mana? Aqua Farm. Aqua Farm ya. Belakangnya lihat dong kolom-kolom new kolom. Yoi. Iya. Jangan yang mana ini aja yang Mana kemarin? Ya, usut punya susut, cerita punya cerita, brotherhood gue ini semua merintis Aqua Farm ini dari nol. Dan benar-benar nol pemahaman pengetahuannya ya, keilmuannya lah bahasanya, mohon maaf. Jadi tapi bagus, bukan bagus ini, bagus good maksudnya. Jadi beliau semua ini survive dan kebetulan ketemu sama gue penjelajah lele Nusantara yang alhamdulillah minimal gue bisa berbagi ilmu gue. Jadi minimal gue juga bisa bermanfaat buat orang lain dan tidak menyesatkan. Ya. Oke, gue perkenalkan ini brother gue yang kemarin ada di YouTube sebelumnya, keluhan penyakit. Ada Bang Bagus di sini. Halo. Ada Bang Umar di sini. Kayak Fahal. Nih kayak Almin. Nah, kali-kali pakai bahasa Arab. Iya benar. Assalamualaikum dulu. Oh, iya. Awal bro. Nah, ada Bang Geja di sini, ya kan? Ya kan? Gongsi pacol. Belum. Ya, alhamdulillah kita berkumpul di sini Nusantara keren-keren muka-mukanya. Lokal kita lokal Ya, jadi niatnya pada hari ini di Aqua Farm ini pengen berubah halua. Yang tadinya buat konsumsi, kita mau buka pendederan. Nah, sistem pendederan. Boleh nih teman-teman yang ada di sini ngupak-ngupak gue ataupun boleh tanya-tanya, silakan bari sharing-sharing sambil kita biar teman-teman juga tahu di sini nanti ada namanya pendederan. Jadi dari ukuran 34 cm nanti dijual 56, 78 dan lain sebagainya. Jadi sentralnya penjelajah lele Nusantara atau teman-teman SLI juga ada di sini. Dan treatmentnya juga pakai treatment Abah Haji Nasrudi. Oke, ini itu udah megang-megang. Nggak ada mereknya ya, Dari sponsori siapapun. Dan tidak dijual. Ingat, tidak dijual. Jadi untuk mitra-mitra SLI itu mendapatkan herbalnya gratis secara cuma-cuma. Kapan lagi dapat gratis? Ya oke. Kenapa sih? Gue pengen tanya Bang Umar dulu, nanya dia bosan. Iya. Terus gue pengen tanya Bang Umar. Jadi awalnya kenapa sih nih lu orang bertiga pengen ngupak-ngupak di sini di lele? Sebenarnya sih awalnya itu gara-gara ya ngobrol aja kan, dia duluan tuh yang main lele. Gue dulu lele. Jangan di PHP-in lele. Terus awalnya sih ya. Habis itu yang main seru aja tuh ngeliat terus lele. Nah kebetulan juga gue punya lahan yang kosong, ada buat konsultasi sama jadi konsultan beliau aja. Ayo kalau misalkan lu mau, itu ada tanah gua kosong. Siap. Nah oke. Bang Reja nih, jadi ikut-ikutan kotor-kotoran begini mau aja nih. Jadi teman ya. Kenapa tuh? Sharing-sharing sama teman-teman ya. Kalau gua sih jujur aja karena pengen ikutan nih sama Abi sama Uma. Iya. Istilahnya kan
lagi masa pandemi ini gue jujur aja agak puyeng juga mikirin bisnis apa yang bisa jalan, ya kan? Solusinya kebanyakan di lele di mana? Tahu Mungkin kebanyakan cerita medsos yang bikin orang beralih, oke, budidaya lele gampang tuh. Ternyata puyeng. kusut. Awalnya Ternyata kusut, asli. Kepusingan di budidaya lele tuh. Ya namanya juga baru ya. Iya, kalau tidak ada noda tidak belajar. Cie, ya kan. Terus jadi kalian ini teman bertiga nih. Teman. Kalau si Reza ini sama Agus teman STM. STM tadinya. Terus ketemu sama lu. Gua sama Reza dua kampung. Oh, satu kampus. Dia nggak kuliah? Oh, nggak kuliah. Sarjana lele. Oh iya, ntar jadi sarjana next. Jadi sistem di sini pendederan. Nah, kalau kesahnya kan di pembesaran tuh kenapa sih nekat gitu, nekat tebar padat dan lain sebagainya. Kenapa sih Bang Agustin? Kalau dibilang nekat, mungkin awal-awal belum terlalu mengetahui tentang banyak lah masalah lele. Jadi kita coba pertama ngelihat di medsos ukuran satu kali satu itu maksimal 500. Ada yang Satu kayak kali gitu. satu 500. Oke. Gitu. Makanya dipikir ukuran 1 kali 2 mungkin masih bisa masuk 750 sampai 1000 lah. 1000. Oke, siap. Dan ternyata bisa sih itu. Bisa sih itu. Cuman perkembangannya lama. Ditambah lagi bisa kematian massal. Oke, panen tiap hari. Panen apa? Ejakulasi dini. Panennya tiap hari kematian. Iya. Oke. Jadi sebenarnya nggak ideal kayak gitu ya. Orang-orang ngomong gini. Jadi mohon maaf nih, bukan gue ibarat kata mencekal dan lain sebagainya. Enggak. Sebenarnya di apa namanya di 1 meter per kubik itu atau 1 kali 1 itu 130 ekor. 130 ekor. Maksimal itu 150 ekor 1 kali 1. Jadi kenapa? Jadi di treatment Abah Nasruddin pembesaran itu tidak harus ganti air. Lebih hemat. Ya kan, 1 HPP pengeluaran listrik untuk air dan air pun lebih hemat. Yang kedua, kenapa tidak harus diganti-ganti air? Karena ketika kita ganti air atau kuras air, si ikan itu stres, sehari, 2 hari, 3 hari pasti stres. Terus si tubuhnya itu atau beban bobot tubuhnya itu pasti nurun. Berarti kan otomatis dia akan memperlambat hasil panen. Ikan panjang, ikan gede, tapi bobotnya nggak masuk. Makanya treatment dari Abah Nasruddin ini kalau pembesaran itu adalah tidak harus dikuras, tidak harus, semuanya tidak boleh ganti-ganti air, nggak perlu ganti-ganti air. Nah, kenapa lu pengen ganti ibarat kata melebarkan sayap lagi nih menjadi pendederan nih? Kenapa sih, motivasinya sih apa Bang? Motivatornya sih biasa. Nah, teman-teman mau nanya nih, kenapa pendederan tuh emang udah pede nih pendederan nih? Kalau dari segi kolom bisa lihat sendiri ya. Tong, lihat tong. Dia ada penambahan lagi insyaallah ya. Ya mungkin kapasitas saat ini bisa lah Nah, jadi total kolom itu ada 13 ya? 13. Kalau setelah nanti ini dipanen, kosong semua 13 kolom ya. 50.000 bibit nanti ada di sini. Di Depok Cinaka tepatnya, Jalan Abdullah. Terus apa teman-teman yang mau ditanyakan? Bang Reja, Bang Umar. Ya, kalau gue sih paling resiko yang paling besar setelah kematian. Oke, ini Bang. Yang kita harus tahu, yang kita harus tahu kalau budidaya itu atau bisnis budidaya itu 60% kesalahan manusia, 40% alam. Jadi kita adalah bisnis rugi. Kaget kan? Iya kan? Benar. 60% kesalahan si humannya, 40% adalah kesalahan dari alam. Kenapa? Kalau si humannya ini tadi satu, kita tidak tahu dan memahami cara metode penanggulangan penyakit, metode budidaya, cara memberikan pakan, cara fermentasi air dan lain sebagainya. Bahkan dicampur aduk nih metode juga metode ini, ngeliat ini enak kayaknya gini. Jadi terlihat kayaknya orang enak banget tuh metode kayak gitu. Ya kan? Rata bahasanya. Lapar mata. Nanti kita malah ngomong kayaknya enak rumput tetangga, tapi rumput
gitu. Jadi 60% tuh kegagalan ada di manusianya. Karena satu kurang pengetahuan. kayak gitu. Memang pengetahuan paling penting di awal. Nah, yang keempat adalah alam. Jadi kita tuh harus masuk bersatu dengan alam itu gini. Orang banyak yang takut kolamnya kena hujan. Ya kan? Nanti pH asam dan kata siapa ikan lele juga butuh keasaman. Tapi kadang nggak banyak. Caranya bagaimana? Hidrasi lah dengan apa? Apa Haji Nasruddin, ya kan? Nah, pokoknya siapa emang Abah Haji Nasruddin itu kolamnya itu Bang Reja di sana 70% pakai air hujan. Pakai air hujan. Diisi dari hujan. Iya, karena ditampung kan. Nggak ada talang-talang lah, atap-atap lah, kayak greenhouse lah, apalagi kayak kalau Sultan yang kemarin. Genteng, gini nggak ada kayak gitu. Dan kata orang katanya sinar matahari takut terlalu panas, bibit dan lain sebagainya. Nggak juga kok. Asal kita bagaimana nanti. Kalau bibit ukuran sekian, tinggi airnya sekian. Kalau bibit ukurannya besar, tambah air sekian, ya kan? Dan nanti ada lagi, kalau musim panas airnya sekian, kalau musim hujan airnya sekian. Kan ada. Terus kalau misalkan nanti memberikan pakan itu di jam sekian, jangan di atas jam sekian, atau misalkan sedikit lah, jangan memberikan pakan kalau musim panas di atas jam 10 malam. Karena erosi, polusi sudah turun di musim panas. Kalau musim hujan ya boleh sampai jam 1, dikit aja. Ya, intinya siklus bisnis dari pembederan itu dari umur 34 cm itu mencapai ukuran 56, 78 itu cukup hanya 1 bulan. 1 bulan. Kalau persentase kematian Persentase kematian coba 20% masih ada untungnya nggak? 25% masih ada untungnya nggak? 30% tipis. Nah. Namanya tipis. Lu ya, kan udah dihitung-hitung beliau. Kematian 20% masih, 25% masih, 30% tipis. Kalau 35% sampai 40% itu udah rugi. 50% bro. 50%. Ya 50% rugi ya. Ya kalau 40% masih net. Kecil. Bukan kecil, net. Apa? Balik modal. BEP. Oh itu. Jadi semuanya ada ilmunya Bang. Oke. Aman ya? Aman. Udah deh jangan banyak-banyak. Ntar muntah gumu orang minum susu aja ini. Dia nyampe Kan ada kamera ya, pegang kamera Nggak dia. gumu, dia kan ada tulis-tulis tuh. Pegang kamera dia tuh dipegel. Ya, pokoknya intinya di Depok ini di Cinangka ini nanti ada pembibitan di sini. Kalau mau beli ukuran 56, 56 terus 78, 89 ada di sini. Nanti launchingnya di bulan Januari. Insya Allah. Ya, insya Allah di bulan Januari launchingnya di bulan Januari karena ada sebagian ikan yang akan dibesarkan dulu di sini. Dipanen dulu lah, minimal 1 periode ini dipanen dulu. Baru nanti siklus pendederan. Sebenarnya pendederan ini berarti dia naik grade. Tadinya pembesaran, pendederan. Jangan kita belum main ikan tiba-tiba mau pemijahan, jangan. Jadi pemijahan itu adalah grade atau level yang paling tinggi. Ya. Pemijahan, nelorin, netesin, ya kan? Ya, kayak gitu aja. Oke teman-teman, terima kasih Bang Umar, terima kasih Bang Reja, terima kasih Bang Agus sudah sharing-sharing bareng sini. Mudah-mudahan motivasinya Bang Reja nih buat teman-teman yang ada di sana. Motivasinya kalau untuk budidaya, saran kita lebih baik cari ilmu-ilmu yang tepat, cari bibit yang tepat, terus cari vitamin-vitamin yang tepat, terutama cari mitra yang tepat. promosi. Marketing. Oke Bang Umar, coba saran dan pesannya. Sarannya jangan mudah menyerah. Berat nih. Iya, karena apalagi kalau melihat kematian. Soalnya udah ada stres. Jangan pernah menyerah lah. Apa motivasi buat teman-teman di sana? Apa ya?
belajar rugi aja dulu. Kalau emang mau belajar lele, belajar rugi. Kalau udah tahu ketemu cara gimana nangannya, rugi itu udah ketemu. Udah pasti panen tuh. Mantap. Oke, pesan dari gue, jangan pernah berputus asa. Karena ketika kita berputus asa akan terlepas daripada rahmat Allah. Jangan bilang kami sukses, bilang kami berkah. Karena sukses itu adalah akhir perjalanan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.